Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas SDB 2 Universitas PGRI Madiun. Dari kelompok kami ada Diana Novi, Dina Putri, Fatku Rohmah, Friska Marliana, Hartuti, Nur Aini, Rofia Dwi Lestiana, dan Yusi Sinta Dewi. Dalam kelompok kami akan menjelaskan mengenai 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efektivitas. Yang kelima, prinsip efisiensi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Selamat menyaksikan. Prinsip pengembangan kurikulum yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Di dalam prinsip relevansi ada 2 jenis, yaitu relevansi internal dan eksternal. Yang pertama, relevansi eksternal, artinya kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Contoh implementasinya yaitu kurikulum harus bisa menyiapkan program belajar untuk menyiapkan anak agar bisa beradaptasi dengan masyarakat. Yang kedua, relevansi internal. Artinya kurikulum harus sesuai antar komponen kurikulum itu sendiri. Contoh implementasinya yaitu kurikulum harus memahami jenis dan hakikat dari tujuan kurikulum. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas berarti suatu kurikulum harus luas atau tidak kaku, terutama dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi, wilayah, atau daerah geografisnya. Implementasinya, kurikulum dapat memilih metode atau cara tertentu sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu, sesuai dengan di mana kurikulum tersebut diterapkan. Selanjutnya, prinsip kurikulum yang ketiga, yaitu prinsip kontinuitas, di mana kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan dan berkaitan antar jenjang pendidikan. Implementasi prinsip kontinuitas adalah adanya keterkaitan materi antara jenjang dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, agar terhindar pengulangan program dan aktivitas belajar siswa yang tidak perlu yang bisa menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan dana. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas menunjukkan bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Implementasi prinsip efektivitas adalah kurikulum harus memiliki kejelasan tujuan untuk menentukan isi, metode, dan sistem evaluasi, serta model konsep kurikulum yang akan digunakan. Prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum harus sesuai dengan yang direncanakan dan tujuan yang ingin dicapai. Implementasi prinsip efisiensi adalah kurikulum harus memahami terlebih dahulu situasi dan kondisi tempat di mana kurikulum itu digunakan agar menghemat waktu, tenaga, biaya yang dikeluarkan supaya sesuai dengan hasil yang diperoleh. Baik, dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, dapat kita simpulkan bahwa perancangan dan pengembangan kurikulum itu terdiri dari 5 prinsip, antara lain prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan prinsip efisiensi. Nah, dari kelima prinsip tersebut merupakan asas yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.